saya mau tanya nih Kak, Ya, ini menurut Kakak itu apa itu korupsi? korupsi itu mengambil hak orang lain tidak sesuai dengan tempatnya kayak gitu. Oke, kalau itu jawabannya Kakak, menurut Kakak itu apa peran pemuda untuk menanggulangi atau mencegah korupsi? Peran kita kan generasi baru ya, jadi kita harusnya jadi pendorong serta merubah merubah generasi baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Karena kita anak muda tentunya lebih mudah lagi untuk menyebarluaskan penanggulangan korupsi kayak menjaga integritas, kejujuran, lalu bertanggung jawab atas bertanggung jawab atas apa yang kita ambil juga gitu. Oke Kak, terima kasih atas pendapatnya. Sama-sama. Halo Kak. Halo. Saya Jennifer Herwila izin ya untuk wawancara Kakak. Boleh. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Desi. Oke, kalau gitu menurut pendapat Kakak apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pemuda dalam ikut menanggulangi korupsi? Oke, jadi tantangan terbesar yang mungkin akan dihadapi pemuda untuk menanggulangi korupsi ya. Baik, menurut saya pribadi, tantangan terbesar yang dihadapi pemuda adalah tentang kesadaran diri dalam dirinya sendiri. Jadi semua hal menurut saya itu bermula dari diri sendiri. Bagaimana pemuda bisa menanamkan mindset bahwa korupsi itu hal yang jahat dan juga kriminal. Mungkin karena sering terjadi di lingkungan sekitar kita, pemuda itu melihat bahwa tindakan korupsi itu menjadi hal yang sepele. Contohnya kita tuh sudah sering melihat kasus-kasus tindakan korupsi ya. Jadi, tetapi pelaku korupsinya itu tidak dijatuhi hukuman yang setimpal atau sesuai. Jadi pemuda-pemuda merasa bahwa kayak, oh korupsi ini bukan hal yang terlalu memberatkan, bukan hal yang jahat. Karena dari lingkungan sekitar itu sudah menciptakan mindset ke pemuda-pemuda ini bahwa korupsi itu hal yang biasa, sehingga jika seseorang melakukan korupsi maka ia tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi menurut saya tantangan terbesar itu untuk pemuda adalah karena ia melihat lingkungan sekitarnya yang menganggap bahwa korupsi itu hal yang sepele dan bukan hal yang kriminal atau tindakan jahat. Jadi itu juga menjadi salah satu tantangannya, yaitu kesadaran dalam diri sendiri sebagai kita pemuda, dan juga bagaimana lingkungan itu bisa membuat pemuda berpikir bahwa korupsi adalah hal yang jahat. Menurut saya pribadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pendapatnya dan sudah mau saya wawancarai. Iya, sama-sama. Halo kakak. Halo. Weh, lu lihat ini. Dengan kakak Dari siapa? tadi stop habis kan. Dengan Apu Triawala. Oke kakak, jadi kakak izin bertanya sedikit wawancara tentang korupsi. Jadi menurut kakak, dalam hal apa saja sih pemuda seperti kita itu dapat berperan aktif mendukung transparansi di katong punya lingkungan? Oke, jadi menurut saya peran pemuda, jadi berbicara tentang pemuda ini, kita para pemuda lebih dekat dengan yang namanya teknologi. Teknologi tersebut kita bisa memanfaatkan untuk mendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas. Nah, terus contohnya seperti dana desa. Kita para pemuda bisa mengambil api dalam transparansi, seperti kita pemuda ini bisa membuat konten yang dimana isi kontennya kita bisa mengisi tentang seberapa banyak dana yang ada dan untuk apa saja dana itu digunakan. Nah, dari situ kita bisa memposting di akun sosial media kita seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dari situ masyarakat akan bisa lihat apa saja dana itu digunakan dan untuk apa. Nah, mungkin sekian dari situ yang bisa saya. Oke, terima kasih Kak Putri. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Siba, menurut Kak Siba nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kepada generasi muda agar tidak dapat tergoda untuk melakukan korupsi? Oke, baik. Di sini menurut saya nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada generasi muda seperti kita agar mampu untuk tidak mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi itu ada 3. Ada kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Generasi muda seperti kita ini perlu dibiasakan untuk bersikap jujur dari dini, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Karena kejujuran adalah dasar dalam perbuatan anti korupsi. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat sekitar itu juga penting agar mereka tahu dan mereka bisa sadar bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan itu pasti memiliki konsekuensi. Yang terakhir, nilai integritas pun juga ditekankan agar mereka mampu konsisten antara ucapan dan perbuatan yang mereka lakukan, serta mereka dapat berani untuk
menolak segala bentuk kecurangan meskipun terdapat kesempatan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya lanjut. Lalu menurut kakak, apakah ada peran penting pemuda dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia? Peran penting pemuda dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia tentunya dengan menjadi agen perubahan yang menanamkan budaya anti korupsi di lingkungan sekitarnya. Seorang pemuda seperti kita itu harus memiliki semangat, idealisme, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan menolak segala bentuk penyimpangan yang ada. Selain itu, pemuda harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui tindakan nyata seperti bersikap transparan, adil, dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi teladan dan dapat berpartisipasi aktif, saya yakin generasi-generasi seperti kita ini dapat menciptakan generasi baru yang bersih dan berintegritas demi kemajuan bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih jawabannya Kak Siba. Ya, sama-sama. Selamat malam, saya Maksi Aikolonggo. Saya akan melakukan wawancara pada malam hari ini. Sebelumnya kakak bisa memperkenalkan nama kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Kozita Fraina Lala. Saya merupakan mahasiswa semester 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik kakak, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk bisa diwawancarai. Saya ingin bertanya mengenai pendapat kakak, bagaimana peran pemuda dalam mencegah dan menanggulangi korupsi? Oke, jadi menurut saya kita sebagai generasi muda perlu menanamkan nilai yang baik berawal dari diri kita sendiri, yaitu nilai seperti kejujuran, disiplin, dan juga tanggung jawab serta empati yang tinggi, sehingga dengan adanya perilaku tersebut bisa membawa kita ke jalan yang baik selain korupsi. Oke, baik. Jadi menurut kakak hal sederhana apa saja yang bisa dilakukan pemuda untuk mencegah korupsi? Jadi bisa dengan melakukan hal-hal sederhana saja seperti tidak menyontek saat ujian dan juga tidak bolos absen atau titip absen saat perkuliahan, dan juga jujur dalam bertindak. Oke, baik kakak, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Semoga wawancara pada malam hari ini bisa menginspirasi dan bisa mengedukasi teman-teman pemuda di luar sana. Terima kasih.